Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emi Resila, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten 50 Kota. Pada kesempatan kali ini, saya melakukan wawancara kepada 2 orang kepala sekolah untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Wawancara pertama saya lakukan dengan Kepala SMP Negeri 5 Kecamatan Larissa Gohalaban, Ibu Fitriyanti. Dan wawancara kedua saya lakukan dengan Kepala SD Tahfiz Raudatul Ilmi, Ustadz Akhlakul Imam. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Mbak Ella. Ibu sehat? Sehat, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ibu, mohon izin waktunya sebentar untuk bincang-bincang ringan Ibu tentang diskusi tentang sebuah kepemimpinan. Saya Bu, di sini Ella ingin berdiskusi kepada Ibu tentang sebuah studi kasus yang pernah Ibu alami selama menjadi pemimpin sekolah. Apakah Ibu pernah mengalami sebuah studi kasus? Ya, namanya kita di sekolah dengan banyak siswa, dengan banyak guru, dengan banyak manusia lah itu. Tentu kita tidak akan luput dari masalah. Ya benar. Saya Bu ceritakan salah satu contoh kasus misalnya yang sudah pernah terjadi. Kasus apa yang mau diambil ya, kalau kasus itu karena banyak. Kita misalkan aja lah, kasusnya itu salah satu contohnya tentang apa ya? Boleh yang berkaitan dengan guru atau siswa. Kita berhubungan ke siswa ya. Karena daerah kita ini kan daerah Tanjung namanya ini lah. Kalau dari orang menuju ke puncak, perjalanan kita ke Tanjung. Kalau Tanjung itu kan di antara itu menjorok itu nah. Jadi kalau seperti itu, tentu siswa kita lihat dari geografisnya pun banyak yang dari daerah Coran, ada yang dari Sungai Pur. Itu kalau musim hujan itu memakan bukan waktu tapi perjalanan yang sangat rumit dan Rintangan berarti ya. Rintangannya yang besar Iya benar. Jadi kalau kita mau menegakkan disiplin, misalkan hari hujan, kita siswa itu di dalam aturan kita hadir 5 menit sebelum jam PPM dimulai. Ya benar. Sementara dia tinggal di daerah Mudik Sungai Pur. Nama daerahnya itu Mudik Coran. Kalau musim hujan itu perjuangan siswa kalau biasanya berjalan bisa ditempuh dengan setengah jam. Kalau musim hujan itu jalan yang mau ditempuh itu bisa tidak tampak. Perjuangan luar biasa. Jadi otomatis mereka tentu terlambat gitu ya. Jadi kita berharap misalkan 7.30 itu tidak mungkin. Nah kadang kalau hujan itu udah mau saja dia datang ke sekolah, berarti itu alhamdulillah. Berarti itu terjadinya bukan di satu siswa, berarti ya Bu ya, anak-anak yang berdomisili di sana ya. Padahal siswa kita itu banyaknya datang dari daerah Coran. Jadi dari kasus yang Ibu contohkan sebentar ini,
bagaimana caranya Ibu mengidentifikasi kasus itu? Apakah kasus itu bisa disebut kayak dilema etika atau bisa diarahkan kepada bujukan moral? Dilema itu kan mungkin ya. Kalau dilema itu kan enggak bukan kesalahan hukum ya. Iya benar. Berarti kan itu ya. Iya. Berarti kita akan masuk ke dilema etika lah. Berarti andaikan anak ini tetap datang ke sekolah, kita tahu perjuangannya seperti itu, dia datang ke sekolah ini terlambat, berarti tetap ada prosesnya di sekolah. Berarti ya. Bukan berarti kita langsung, ayah nggak apa-apa kamu terlambat, ibu mengerti, kamu langsung tidak. Berarti bukan berarti ya. Makanya kita kadang-kadang seorang guru itu kita harus tahu bagaimana latar dari si anak, kenapa penyebab dia terlambat itu apa. Jadi selama ini dengan kasus yang biasa kita temukan seperti itu, apa yang bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita ini, terutama untuk kasus-kasus yang mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar yang sama-sama dia di sana mengandung nilai-nilai kebajikannya ada. Bagaimana caranya, Bu? Ya kalau misalkan hal itu yang terjadi, kita ya kalau namanya cuaca kita nggak bisa menerka ya, nggak bisa kita menentukan ya. Kalau misalkan hujan itu datangnya dari malam atau dari pagi, kita suruh cepat datang, hujan itu datangnya dari pagi. Benar-benar ya. Tapi kalau seandainya udah dari pagi nggak hujan, kemudian dia terlambat, itu baru dilema kita namanya ya. Tapi sekarang dia kan hujan dari pagi, kemudian karena dia mau menuntut ilmu, dia datang ke sekolah hujan-hujan, kemudian dengan perjuangan kita lihat pulang, misalkan kita ikan saja misalkan dari kendaraan bermotor dia, kan? Nah, jadi kita sebagai guru, anggaplah dulu perpanjangan tangan dari kepala sekolah itu guru tiket, yang kita bertanya kenapa dia seperti itu, kemudian ya kita kasih dia misalkan terlambat dia, kemudian kita beri pengarahan seperti apa namanya itu, berusaha dia untuk tidak terlambat gitu kan. Ya, sehingga dia nanti walaupun dia mau ke sekolah, kalau hujan dia bisa dengan cepat, dia nggak cepat juga datang ke sekolah. Oh iya, oke, bisa dipahami. Berarti langkah-langkah atau prosedur yang Ibu lakukan selama ini berarti berkolaborasi dulu dengan guru piket, berarti kita harus Ibu menyarankan setiap ada pertemuan minimalnya kita kan ada pertemuan itu sekali 1 bulan, di awal bulan kita harus menyampaikan sebagai pimpinan lah namanya, untuk menindaklanjuti suatu permasalahan dari siswa itu. Kita harus tahu dulu penyebab masalah. Menarik sekali Ibu, dari jawaban Ibu. Seakan saya ingin menanyakan kembali gitu, mengorek kembali. Jadi dalam mengambil keputusan tersebut, apa yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan tersebut? Efektif apa tidak? Contoh tadi. Ya kita harus mengambil kesimpulan itu yang se-efektif mungkin. Tidak ada kita yang merugikan. Nanti misalkan dia terlambat kemudian tidak boleh masuk misalkan, itu kan tentu tidak mungkin, padahal perjuangan dia sudah seperti itu ke sekolah. Jadi kita mengambil se-efektif mungkin.
Berarti hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan ibu dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema etika? Tantangan, coba tantangan gimana tuh? Tantangannya tuh biasanya kadang siswa ini sudah terlambat, dia tidak lapor kepada kita, itu bisakah, atau dia langsung saja ke lokal. Kadang-kadang guru yang mengajar, ya kita tidak tahu bagaimana upaya mengajar siswa, sehingga kadang-kadang timbul mungkin guru ini juga bagaimana, apa maksudnya ini kurang, mungkin dia Tidak kurang dilaporkan dengan segera, memahaminya gitu ya, kan, benar. sehingga dia menyuruh kembali ke piket itu, menyuruh kembali ke sekolah. Ya. Kadang-kadang piket sudah pergi pulang mengajar. Itu apalagi kita sekolah kecil ya, kita piket kita 1 atau 2 orang. Kadang-kadang kita piket itu 1 2 orang, kadang-kadang pagi-pagi itu ngajar dan Benar. jadi kadang-kadang di rumah itu kan problem namanya ya, karena kita keterbatasan tenaga namanya gitu. Sehingga proses itu walaupun kadang-kadang kadang-kadang tidak kepala sekolah, kadang-kadang kita melimpahkan kepada guru kita, jadi kita berusaha untuk tidak melimpahkan kepada siswa. Ya, benar. Sangat sependapat sekali dengan Ibu. Tapi dalam penyelesaian kasus yang seperti ini, apakah Ibu membutuhkan jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasusnya, atau bisa langsung diselesaikan saat itu, atau ada memiliki sebuah jadwal atau prosedur yang harus dijalankan itu, misalnya membutuhkan waktu yang lama kesingkat begitu? Kalau masalah hari hujan, keterlambatan dari daerah yang dicontohkan tadi, itu kita proses langsung, tidak ada kita pakai waktu. Kita proses langsung, karena kita memahami, berarti kita tidak akan memakai waktu pula gitu kan. Iya, berarti bisa kita selesaikan saat itu, ya, perlu jangka waktu yang berlama-lama. Ya kita kan memahami tadi masalahnya. Ya, benar ya, memahaminya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang bisa membantu Ibu atau mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan untuk kasus seperti ini? Ya, pertama sekali kita tentu faktor kita yang merasakan tentu kepada aturan itu. Ya. Kemudian kepada tata tertib kita yang sudah tertera, kemudian tugas tiket, kemudian kalau kita akan memberikan, kalau sanksi sekarang kan nggak ada lagi namanya di dalam kurikulum merdeka ya. Kita namanya sekarang itu apa nama istilahnya? Dari dalam intrinsiknya. Ya. Sehingga kita menanamkan itu juga kepada siswa. Sehingga untuk berbuat itu dia tahu karena dia yang berjanji dengan dirinya sendiri. Gitu. Perjanjian dengan diri mereka sendiri, jadi bukan karena hukumannya mereka itu patuh, tetapi memang karena mereka menyadari dengan dirinya. Wah, Ibu, terima kasih banyak, sangat menarik sekali perbincangan kita hari ini, Ibu. Dari semua yang sudah disampaikan, terakhir Ella mau bertanya kepada Ibu, apa saja sih pembelajaran dari Ibu, dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika selama ini? Apa yang menjadi pengalaman menarik? Kalau pengalaman menarik bagi Ibu dari sekian banyak dilema etika ya, ya namanya tantangan-tantangan itu pasti tantangan itu pasti ada. Tapi kita semua itu tentu kita harus bisa melurusnya. Kadang-kadang namanya kita di sini banyak kepala lah gitu ya, banyak manusia lah gitu kan, itu tidak semua kita
kita Idenya sama. gitu kan. Tapi kalau kita berujukan kita kepada aturan, Ya, kita bisa menyatukan. bisa langsung bersatu. Walaupun dengan bermacam-macam dan itu, tapi kan patokan kita kan satu. Ya, kembali lagi kepada aturan. Ada aturan. Ada pembelajaran yang bisa dipetik dari penyelesaian kasus selama ini, Bu? Contoh pembelajarannya, kan boleh yang lain kan? Dari seluruh kasus yang sudah kita temui lah, misalnya ada pembelajarannya, ada satu hal bermanfaat Yang yang dan bisa kita petik namanya. berarti di dalam 5 etika tadi ya, Kita tadi. kita ambil dalam pembelajaran sekarang. Siswa kita banyak yang mengatakan dalam kurikulum 13 banyak yang menentukan kita yang mengambil kesimpulan siswa tidak boleh 15. Ya, kan? benar. Kalau menurut Bu Ella itu bagaimana? Kalau menurut saya, berdasarkan fakta yang sudah kita lalui, ketika siswa tersebut sudah ditangani oleh wali kelas, guru BK dan segala macamnya, kalau dia memang memiliki sesuatu yang tidak bisa lagi diperbaiki, mulai dari aksennya, sikapnya, adab akhlaknya, nilai dan segala macam, kalau itu sesuai dengan fakta-fakta yang ada, kalau menurut Ella sah-sah saja itu. Kalau misalnya siswa tersebut ternyata cuman dalam kajian tentang fasenya, nanti dia tetap harus mengejar keterlambatannya dia. Kalau menurut Bapak Ibu gimana, Bu? Iya, begitu. Tapi kita sudah akhlak sudah, tata tertib sudah, absen sudah kita, tapi proses yang perlu kita. Jadi prosesnya itu yang harus kita bimbing terus. Misalkan dia tidak bertugas, nah kenapa dia tidak bertugas? Iya, benar. Beritahu orang tuanya, sehingga dia kasih tahu dia ada tugas, walaupun di luar jam pelajaran. Kita tugas kita kan bukan namanya kita mendidik ini bukan hanya dari jam 7.30 sampai jam 2, bukan begitu. Kita mendidik itu 24 jam. Tadi kita kasih tahu orang tuanya tugas, datang dia sekolah kasih tahu orang tuanya kemana dia hari ini dia tidak masuk, ada halangan apa, ditanya secara baik-baik. Kemudian nilainya rendah, apa salah kita? Makanya Ibu berharap buku penghubung antara guru dengan orang tua itu sangat besar manfaatnya. Jadi ada dampak yang baik. Ada dampak. Jadi kalau nak buat tugas dia nilainya ada, kita kasih tahu. Nanti dia akan mengadakan remedi, kalau remedi anaknya di rumah untuk belajar. Kita kasih tahu. Jadi proses itu karena dia terlambat karena bangunnya terlambat, kasih tahu kapan perlu. Atasannya kita menghubungi orang tuanya atau HP-nya dia sendiri, misalkan dari jam 6 itu kan nggak minta waktu, kita bunyikan HP, kita sambil siap ke sekolah, kita hubungi dia sehingga orang tuanya tahu bahwa kita itu memang 100%. Nah, tapi kalau kalau misalnya proses itu sudah kita lakukan berulang kali kita ke sana, tapi yang si siswa ininya benar yang tidak mau dibentuk lagi, kan mana tuh, Bu? Beda kasus itu, Bu? Jadi kalau seperti itu bukan Jadi dilema etika. dilema lagi perginya ya ke Rujukan rujukan mungkin lagi ke sana. Jadi kalau rujukan itu nanti baru kita jalankan proses. Ibu, dari diskusi kita hari ini, Ella bersyukur banyak belajar dari Ibu, banyak pembelajaran yang Ella curi dari Ibu ini, banyak segala sesuatunya. Dan terima kasih sekali kepada Ibu yang sudah meluangkan waktu di sela-sela kesibukan Ibu untuk Ella hari ini. Terima kasih banyak Ibu. Selamat siang Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, baik Miss, sehat, insyaallah. Alhamdulillah, amin. Ustaz, minta bantuannya beberapa menit, Ustaz. Oh iya, Mau boleh, berbincang-bincang, mau berdiskusi dengan Ustaz sebagai pimpinan yayasan selama ini. Mau berbicara tentang kasus-kasus yang pernah Ustaz alami selama Ustaz memimpin sekolah kita, Ustaz. Baik. Ustaz, dalam perjalanan menjadi seorang pemimpin pembelajaran, seorang pemimpin di sebuah yayasan, pernah menemukan kasus atau permasalahan yang terjadi kepada siswa, guru atau orang tua, Ustaz? Ya, pastinya ada ya. Apalagi kita lembaga pendidikan, memang tujuannya untuk mendidik, pasti akan muncul beberapa permasalahan-permasalahan. Ya, tidak terkecuali itu kepada siswa sendiri, kepada guru ataupun kepada orang tuanya. Pasti ada, Miss. Ya, tidak tidak saya nantikan Ya. Ustaz, bisa diceritakan Ustaz salah satu contoh kasus yang sudah pernah Ustaz alami selama ini, Ustaz? Oke, baik. Mungkin kita lebih tekankan kepada siswa kali ya. Coba soroti kasus yang pernah waktu itu dialami oleh siswa. Kenapa siswa? Karena memang inilah sasarannya lembaga pendidikan. Kalaupun ada guru tapi tidak ada siswa, tidak bisa jalan gitu kan. Iya, benar. Bagi kami, terutama di sekolah Islam, terutama bagi kita di SD Tahfiz Raudatul Ilmi, satu hal yang menjadi tantangan luar biasa itu adalah pendidikan adab kepada setiap santrinya. Kenapa pendidikan adab? Karena ini jadi ruh sekolah itu, dimana dengan berbagai permasalahan etika atau moral di siswa-siswa hari ini. Dan sebenarnya lahirnya sekolah Islam itu adalah salah satu tujuan terbesar dari masyarakat atau orang tua itu kan untuk bagaimana adabnya baik, adabnya bagus ya. Mungkin masyarakat itu tidak akan terlalu output, mungkin dia hafal sekian juz atau punya pengetahuan keislaman yang mendalam, ya itu output yang memang diharapkan. Tapi harapan yang lebih utama secara sederhananya nampak ada perbaikan adabnya. Kalau perbaikan adabnya bagus, maka sekolah itu pasti dianggap masyarakat berhasil. Tapi kalau mungkin perbaikan adabnya tidak bagus, ya, sedangkan kualitas keilmuannya bagus, gitu ya, itu mungkin belum dianggap berhasil. Karena inilah sebenarnya marwah dan ruh lembaga pendidikan. Gitu ya. Nah, jadi bagi kami yang sekolah baru, ya, bagi kami yang masih merintis, ya, masih mungkin banyak hal-hal yang belum sesuai, harus disesuaikan. Mungkin banyak hal-hal yang memang masih butuh persiapan yang lebih matang. Jadi ini satu tantangan yang sangat besar gitu, Mas. Tantangan yang besarnya karena di fase awal berdirinya sebuah sekolah ini, tantangan terbesar itu adalah bagaimana sekolah itu dapat meyakinkan ke masyarakat bahwa keberadaannya itu benar, keberadaan itu sesuai dengan tujuan yang diharapkan masyarakat, terutama sekolah tahfiz. Satu hal yang mungkin pernah kita alami, dan ini kita coba soroti adalah terkait ibadah, terkait sholat. Ya, karena kan kata Rasulullah SAW, ajarkan anakmu itu untuk sholat, muru auladakum bis sholat, atau ajarkan dia untuk sholat itu ketika dia usia 7 tahun. Ya, dan boleh memukul, dalam artian memukul bukan pada bagian-bagian yang vital dan bukan untuk tujuan kekerasan, tapi sekedar untuk mendidik gitu ya, pada usia 10 tahun. Sehingga apa artinya? Bagi kami yang SD, ya, usia SD itu rata-rata adalah usia 6 sampai 7 tahun ya. Rata-rata mungkin banyak di 7 tahun. Dan ini memang pendidikan untuk sholat terutama ini sejalan dengan apa yang disampaikan dalam hadis Rasulullah tadi. Sehingga kami sangat coba perhatikan untuk sholatnya ya. Untuk sholatnya mungkin ketika kita lihat anak-anak seusia 7 tahun sholatnya masih main-main, sholatnya mungkin masih ya bercerita ya,
kami beberapa kali sempat ceramah di beberapa masjid, jangankan usia 7 tahun, Mas, usia 12 tahun masih juga lari-lari sholatnya gitu kan. Sehingga ini yang ingin jadi perhatian kita. Bagaimana kalau di SD Raudatul Ilmi itu usia 7 tahun itu memang sudah diajarkan sholat dan memang ditegaskan terkait bagaimana ibadah sholat itu, ya. Bagaimana hukumnya, bagaimana mungkin pelanggaran-pelanggaran hal-hal yang membatalkan sholat dan lain sebagainya. Termasuk untuk main-main dalam sholatnya ini sangat kita antisipasi. Nah, jadi yang pernah kita laksanakan, ya namanya juga anak-anak ya, tingkat kesadarannya masih rendah. Bilangin sekarang berubah, bentar ulang lagi gitu ya. Yang tingkat kesadarannya masih rendah, ya memang harus diingatkan terus. Dan memang pada beberapa kasus keadaan ini selalu berlangsung setiap hari. Kita wajib sholat duha berjamaah, sholat zuhur berjamaah gitu ya. Dan memang ada saja ya di antara siswa itu yang masih melanggar. Dan ini masih kita anggap wajar karena memang mereka masih dalam fase pembelajaran. Justru kita sangat bersyukur gitu kan, ketika anak-anak usia 7 tahun di sekolah lainnya mungkin mereka jangankan belajar sholat aja apakah udah dilaksanakan atau belum gitu kan. Sedangkan kita memang sudah wajibkan dia berjamaah dan memang kita buatkan untuk kontrol hadiahnya di rumah. Nah, sehingga yang menjadi pemecahan kasusnya jika ada mungkin siswa yang sholatnya bermasalah, yang dia main-main, bercerita waktu sholat, atau ganggu-ganggu teman, ya banyak lah ya. Kalau anak-anak itu biasanya langsung kita tindak dengan berupa sanksi gitu. Ada memang sanksinya. Jadi apa ya? Ini satu idealisme yang kita dapatkan ilmunya bahwa Islam itu tidak boleh membiarkan sesuatu, tapi harus berani untuk mengatakan tidak gitu loh. Ibaratnya di syahadat kita saja sudah tercerminkan ya Mas ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, gitu kan? Sehingga memang Islam itu ajaran yang tegas gitu ya. Memang harus berani mengatakan tidak gitu ya. Harus ada larangan, bukan sekedar sugesti perbaikan bagus, tapi memang harus ada satu konsekuensi bahwa ini tidak boleh dilakukan, ini dilarang. Nah, sama halnya juga dengan sholat. Ketika dia bermain-main, maka kita harus tegas katakan bahwa ini tidak boleh dilakukan seperti ini. Karena kalau dibiarkan lama kelamaan ya tetap aja akan main-main gitu kan ya. Ini kan bagian ikhtiar dari kita gitu ya. Dan tetap walaupun mungkin dalam taraf kelas rendah, kelas 1 dan kelas 2 di SD kami baru tetap hukuman itu atau sanksi itu kita berlakukan. Namun bukan sanksi yang bersifat fisik, tapi sanksi yang mendidik lah ya, yang mungkin di satu sisi punya efek jerah, namun di sisi lain bukan satu hal yang mubazir. Kami lakukan itu sanksinya biasanya dengan menulis ayat, menulis satu surah. Nah waktu itu beberapa siswa main-main, beberapa santri main-main dalam sholatnya, kita kasih sanksinya untuk menulis surah Al-Fatihah dan harus diselesaikannya. Seperti itu untuk sebuah kasus yang sudah pernah alami selama menjadi kepala sekolah ya Ustaz. Lalu bagaimana caranya Ustaz selama ini mengidentifikasi kasus yang Ustaz temui itu termasuk kepada dilema etika atau wujudkan moral Ustaz? Oke. Baik. Kalau kita melihatnya, ada memang kasus-kasus yang kita anggap ini masih wajar dan tidak harus diberikan sanksi lebih tegasnya. Mungkin atas kecerobohan mereka, terutama juga anak-anak. Mungkin kita bisa maklumi ini bahwa ini cukup dengan mungkin kita berikan rujukan, karena kita juga di satu sisi kita harus tegas, tapi di sisi lain kita juga harus mengajar dengan kasih sayang, dengan cinta, gitu ya. Nah, sehingga untuk kita harus lihat bahwa pada beberapa kasus-kasus yang mungkin kita lihat ini bukan sebuah kesengajaan, nah ini kita bisa tidak dengan hukuman, tapi cukup untuk mengingatkan saja. Atau mungkin pada kasus-kasus yang mereka belum memahami itu, ya, belum memahami itu, ya, namanya juga taraf anak-anak ya, masih belum memahami itu.
justru kalau diberikan sanksi itu nggak logis, ya, karena mereka belum tahu, tapi kita kasih sanksi yang mereka nggak tahu, gitu kan. Nah, sedangkan dalam Islam saja hukum itu tidak berlaku. Pertama, ketika dia nggak tahu; kedua, ketika dia emang nggak berakal, gitu ya. Nah, atau lupa. Gitu. Dalam 3 hal ini hukum Islam itu halal haram apa nggak berlaku, gitu ya. Apalagi kalau mereka tidak punya ilmu tentang itu. Nah, namun ketika yang sudah kita tanamkan, misalnya dalam adab sehari-hari ini bermasalah, ini harus kita berikan konsekuensinya. Konsekuensinya dalam berupa sanksi. Ya, walaupun tetap diingatkan terlebih dahulu perlu, gitu ya. Kita nggak tegang harus tiba-tiba hukuman, tiba-tiba sanksi, enggak, tetap diingatkan, gitu kan, tetap diberikan edukasi, diberikan sugesti-sugesti positif, gitu. Nah, namun kalau tidak, baru dengan tindakan yang mungkin lebih bersifat koersif, yang itu dalam bentuk sanksi atau hukuman. Berarti terjawab ini pertanyaan bisa selanjutnya nih Ustaz. Kita langsung dijelaskan berarti ini langkah-langkah yang Ustaz lakukan selama ini untuk menanggapi kasus tersebut. Baiklah, terima kasih Ustaz. Sangat menarik sekali perbincangan kita siang hari ini. Untuk pengambilan keputusan di sekolah, terutama di sekolah tempat Ustaz memimpin, terutama untuk kasus yang mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar dan dia sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana caranya Ustaz menjalankan atau strategi Ustaz untuk mengambil keputusan ini? Dia sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan, dan bagaimana caranya Ustaz memutuskan? Oke, baik. Kalau ada dua hal gitu ya, yang mungkin pendapat dari si A seperti ini atas yang dilakukan mungkin atau partnernya B misalnya, tapi yang B juga seperti itu. Ya, kalau kita lebih runut kepada kronologisnya dulu, kronologisnya seperti apa. Ini kan dalam perbincangan kita kan dalam penegakan etika, dan yang pastinya juga tak terlepas dari bagaimana penyelesaian konflik lah. Ini berarti ya. Ya, ibaratnya kita runut secara kronologisnya dulu seperti apa, ya. Kronologis kita kumpulkan fakta-faktanya seperti apa dan yang terjadi itu seperti apa, lalu nanti kita ambil sebuah keputusan mana yang sekiranya ini sama-sama baik nih, sama-sama apa gitu ya. Mungkin kalau dalam bahasa penyelesaian konfliknya bagaimana bisa kita berkonsiliasi lah gitu ya. Bagaimana ini keinginan si A seperti ini, keinginan si B seperti ini. Kita lihat mana mungkin hal-hal negatifnya, mana hal positifnya yang lebih benar. Waktu itu sempat misalnya ada siswa yang meminjamkan uang. Siswa yang pertama dia bilang dia minjam uang, kenapa? Uang anak habis Ustaz, katanya. Siswa yang B dia mau juga meminjamkan, gitu kan? Sama-sama benar. Tapi praktek ini kan tidak baik kalau kita dalam taraf anak-anak sudah diajarkan untuk seperti itu, kan kurang baik gitu ya. Jadi ya kita berikan edukasi kepada yang si A bahwa tidak boleh kalau ketika uang antum habis, ya sudah, berarti antum harus lebih bisa berhemat atau lebih bisa mengatur keuangannya besok. Nggak langsung misalnya di istirahat pertama langsung dihabisin uangnya gitu kan. Nah, padahal dia bawa nasi juga misalnya gitu kan. Nah, yang si B kita juga kasih edukasi bahwa ketika mungkin ada teman yang meminjam, bukan berarti kita pelit ya, nggak mau minjemin sesuatu. Namun karena ini kaitannya dengan uang ya, sesuatu yang sensitif, yang mungkin nanti orang tua punya pandangan yang lain kalau andai kata dia sampaikan ke orang tua gitu kan. Nah, kita sampaikan juga itu kepada yang si B. Salut sekali dengan ini Ustaz. Ustaz, hal-hal apa saja yang selama ini Ustaz anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus yang dilema etika? Oke, terkait pengambilan keputusan, pertama yang harus kita lihat dalam pengambilan keputusan itu adalah kebenaran informasinya. Kebenaran informasi ini, faktanya itu harus kita buktikan dulu, betulkah dia melanggar. Apalagi kan kadang anak-anak tuh ya banyak pengaduan lah gitu kan, dengan kepolosannya. Tapi kita kumpulkan dulu benar sih kan.
Nah, kemudian sesudah kita kumpulkan faktanya, baik balik kepada yang kami sampaikan tadi, kita urut secara kronologisnya seperti apa, ya, faktanya seperti apa, kronologisnya seperti apa. Nah, kemudian sesudah itu baru kita langkah berikutnya kita ya berikan edukasi dulu sebenarnya gitu kan. Kita berikan edukasi, kita berikan pemahaman terkait apa yang mereka lakukan. Sesudah itu baru nanti kita berikan konsekuensinya. Nah, kita berikan konsekuensinya. Jadi nggak langsung kita kasih konsekuensi tertentu, tapi kita buktikan itu benar dulu, ya. Kita berikan baru kita berikan konsekuensinya seperti apa. Kita edukasi baru diberikan konsekuensinya seperti apa. Ya, setuju sekali dengan Ustaz. Apakah ada tantangannya Ustaz dalam pengambilan keputusan ini? Ya, namanya tantangan pasti ada ya Miss ya. Di satu sisi kadang melihat anak-anak mungkin dikasih apa, mungkin kita masih ada rasa simpatiknya gitu kan. Di satu sisi itu jadi tantangan yang sifatnya jadi tantangan yang bersifat nurani gitu ya. Nah, di satu sisi kita kasih hukuman, takutnya nanti berat nggak ya, atau bosan nggak ya, atau justru nanti dia malah nggak suka dengan Islam jadinya gitu kan. Ini tantangannya gitu kan. Nah, namun di sisi lain kita tetap harus sampaikan bahwa tujuan sebuah sanksi atau sebuah hukuman itu bukan untuk bukan untuk sekedar memberikan semacam efek jerah, tapi lebih kepada untuk memberikan sebuah pembelajaran edukasi sehingga mereka paham bahwa di sini yang boleh, di sini yang enggak. Mereka paham ini norma-norma yang harus dijalankan, ini nilai-nilai yang harus dijalankan, ini yang tidak boleh. Berarti nilai-nilai ini yang perlu kita tanamkan dulu ya Ustaz. Betul. Kami ingat satu perkataan dari para ulama-ulama kita bahwa Rasulullah, kamu itu jangan membenci pelaku maksiat. Ya, ini dalam hal yang mungkin lebih apa gitu ya. Jangan kamu membenci pelaku maksiat, tapi yang kamu benci kemaksiatannya. Yang dibenci itu, yang kita tidak suka itu perbuatan yang bertentangannya tadi, tapi kita tidak membenci kepada orang yang melakukannya. Ya, karena bisa jadi mereka yang mungkin hari ini berbuat mungkin belum sesuai aturan gitu ya, atau dalam Islam mungkin masih belum sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Islam, katakanlah seperti itu, tapi bukan menutup kemungkinan dia justru nanti orang yang paling paham dengan Islam. Ya kan? Banyak ulama-ulama yang dulu dari latar belakang yang mungkin ada salah satu ulama Minang ya, dia itu berlatar belakang orang orang pasar gitu loh Miss. Maksudnya orang pasar itu ya dibilang preman nggak preman banget lah, tapi ya seperti ya bisa lah dibayangkan gitu ya. Tapi dia justru jadi ulama asli Minangkabau, namanya Syekh Jamil Jamil. Oh gitu. Ya. Berarti itu yang dinamakan don't judge a book by its cover ya? Sudah bagus tuh Miss. Jangan lihat dari dalam orang itu aja berarti Jadi ya. kita tidak membenci orangnya, tapi kita nggak suka dengan perbuatannya. Jadi yang kita perbaiki itu perbuatannya, bukan orangnya yang kita kita kasih tekanan gitu. Ya. Jadi untuk kasus seperti yang sudah Ustaz contohkan di awal tadi, misalnya berarti nggak perlu butuh waktu atau katakanlah untuk menyelesaikannya ya Ustaz. Bisa selesai saat itu juga berarti ya. Bisa. Istilahnya nggak disimpan-simpan, nggak selesai berarti ya. Tidak memerlukan jadwal tertentu untuk penyelesaiannya, tidak juga membutuhkan tempat tertentu atau jadwal atau prosedur apapun berarti ya Ustaz. Iya, bisa. Selagi bisa diselesaikan ya tuntas, tuntas nggak ditahan. Apa ada seseorang Ustaz, atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi Ustaz dalam pengambilan keputusan atau yang mempermudah Ustaz dalam mengambil keputusan? Baik, faktor-faktor lain ya yang terkait dengan iman mungkin bisa dari guru-guru ya, mana guru-guru yang tegas, guru-guru yang juga tidak sekedar mengajar di kelas, tapi juga melihat bagaimana perkembangan adab dan etika santri. Ini sangat berpengaruh gitu Mas. Karena kalau kepala sekolahnya misalnya tegas, tapi gurunya nggak ada yang tegas gitu kan. Oh ini nggak usah kasih hukuman saat ini. Kalau banyak ininya ya nggak jalan juga gitu kan. Nah, jadi faktornya juga adalah gurunya yang
sama-sama satu frekuensi lah kalau bahasa Satu sekarang gitu ya. sejalan, Seiring ya. sejalan ya. Iya, benar. Sama-sama menjunjung nilai-nilai apa yang kita apakan, yang kita tegakkan gitu ya. Alhamdulillah guru-guru di Rodatul Ilmi terutama juga bisa memposisikan dirinya seperti itu gitu ya. Dimana ketika ada sebuah kasus nggak didiamkan tapi memang responsif lah terkait kasus itu. Nah kemudian juga bagaimana komunikasi kita juga dengan orang tua. Ketika ada satu permasalahan kita komunikatif dengan orang tua agar tidak ada miskomunikasi nanti antara sekolah dan orang tua. Ya. Langsung disampaikan. Sehingga kalau di kami alhamdulillah untuk grup-grup kelas itu sangat kita aktifkan gitu ya. Grup-grup interaksi juga kita aktifkan juga melalui chat langsung gitu ya. Nah, karena kadang orang tua ini kan kadang ada mungkin karena kesibukannya cuma nganter satu jemput gitu kan, nggak sempat berdiskusi sehingga lebih luas lebih lapang itu kita grup ya atau dengan chat langsung gitu. Atau bahkan ada juga sempat yang orang tua itu ya dia terbuka sama wali kelasnya, dia teleponan sama wali kelasnya, itu bahkan datang ke kami gitu kan. Nah jadi ketika orang tuanya juga proaktif, jadi ini nggak jadi bukan menjadi hambatan. Yang jadi hambatan kan mungkin kita kasih hukuman ke anaknya tapi orang tuanya protes, padahal anaknya yang salah. Itu mah hambatan tuh, hambatan besar tuh. Itu hambatan kali. Tapi alhamdulillah itu belum tidak ditemukan gitu ya. Alhamdulillah selama ini mereka ya cukup menaruh trust kepercayaan yang bagus kepada sekolah dengan tindakan-tindakan yang dilakukan sekolah. Menarik sekali Ustaz, Miss banyak belajar dengan Ustaz dari semua yang sudah Ustaz alami, dari kasus-kasus yang sudah pernah Ustaz hadapi dan sudah menjadikan solusinya. Terakhir Ustaz, dari perbincangan kita pada siang hari ini, pembelajaran apa yang bisa Ustaz petik dari pengalaman selama mengambil keputusan? Oke. Baik. Kami menarik salah satu tokoh nasional, itu beliau pernah sampaikan gini, semakin seseorang itu tinggi kedudukannya dalam artian dia memimpin gitu ya, itu dia itu tidak bermain pada hal-hal teknis, tapi yang dibawanya itu adalah nilai-nilai apa yang akan dilestarikannya. Nilai-nilai apa yang dilestarikan, sehingga dalam decision making atau pengambilan keputusan, pembuatan sebuah keputusan, kita mengacu bahwa nilai-nilai apa saja sih yang harus kita pertahankan. Karena nilai-nilai ini penting gitu ya. Karena kalau langsung mengambil keputusan tanpa melihat, oh dia ternyata bagus di bagian ini tapi tidak bagus bagian ini, atau justru kita menyamaratakan oh dia ini baik saja di semua bagian gitu kan. Nah itu justru nanti yang timbul adalah kebencian guru kepada siswanya. Nah, yang mungkin itu banyak kita alami sekarang, dari siswanya mungkin nggak suka dengan gurunya, atau sebaliknya guru nggak suka dengan siswanya. Padahal yang kita tahu ya, setiap manusia pasti Allah ciptakan dengan kelebihan yang banyak, yang beragam gitu ya. Mungkin di satu hal dia susah diatur gitu ya, tapi di hal yang lain dia sangat pintar. Di lembaga yang kami ampu juga ada siswa itu yang hafalannya sangat bagus gitu ya, tapi dia itu suka ganggu teman. Suka ganggu teman, sehingga ini kan sebuah pertimbangan. Di satu hal lain kita hukumi dia karena hal yang ini, tapi di sisi lain kita harus apresiasi. Kami ingat satu perkataan Ustaz, guru kami, bahwa dalam konteks parenting ya, atau juga sebenarnya untuk sekolah lembaga pendidikan, jangan hanya jadi orang tua atau guru yang sekedar pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran dalam artian ketika ada masalah dia langsung memadamkan dengan marah-marah atau dengan apa gitu. Namun ketika ada satu hal positif yang ditunjukkannya, dia mau apresiasi. Nah gitu. Sehingga kan banyak orang tua tuh pandainya marah ketika anaknya salah aja. Tapi ketika anaknya benar nggak diapresiasi dengan alasan oh nanti dia jadi melunjak, dia apa gitu kan. Tapi kalau menurut kami justru ketika seseorang itu selalu disalahkan, itu berefek yang nggak baik juga.
Tapi ketika harus seimbang antara edukasi, antara nasihat atau antara sanksi dengan apresiasi, itu akan balance gitu ya, akan seimbang. Di satu sisi kita apresiasi di sini, namun di sisi lain kita harus koreksi di sini. Tapi kalau koreksinya aja yang kita lihatkan terus, yang kita nampakkan terus, itu justru ada apa ya? Ada pesimistis dalam hatinya. Dia anak yang gak pintar, dia anak yang jelek, dia anak yang kurang etika, mungkin itu yang dirasakan. Berarti ini nyambung ke efek jangka pendek jangka panjang berarti. Kalau misalnya dihadapi dengan kekerasan saat itu juga, berarti jangka pendeknya memang dia diam, memang dia patuh. Tapi efek jangka panjangnya nih akan meledak sendiri nih, ada perasaan yang tidak akan baik. Sehingga harus seimbang antara koreksi, antara sanksi dengan juga apresiasi. Terima kasih banyak Ustaz. Sudah apa namanya? Sudah mau meluangkan waktu untuk kami, sudah mau berdiskusi, berbagi ilmu juga Ustaz. Terima kasih banyak atas waktu yang sudah diberikan. Kalau misalnya ada salah penyampaian dari kami mohon maaf ya Ustaz. Untuk apa namanya? Kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baiklah, Bapak dan Ibu sekalian, demikianlah hasil wawancara saya terhadap kepala sekolah di sekolah tempat saya mengajar. Bapak dan Ibu, hal menarik yang saya temukan dalam wawancara tersebut adalah yang mana masing-masing kepala sekolah memiliki cara sendiri untuk dalam menghadapi kasus-kasus dilema etika, namun tetap berpijak pada nilai-nilai kebajikan. Maka untuk rencana ke depannya, dalam mengambil sebuah keputusan, maka kita harus melewati beberapa prosedur untuk mengukur seberapa efektif keputusan yang sudah kita ambil tersebut. Kita harus tetap melakukannya berpijak pada 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 keterampilan dalam pengambilan keputusan. Mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.